Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi dzikrihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. An-niyatu wal-qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha wal ruku'u wat tuma'ninatu fi. Kembali kita mengkaji kitab Al-Qur'ani seperti pada minggu-minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam rukun-rukun sholat yang jumlahnya ada 18. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan rukun sholat itu jumlahnya ada 18. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu nggak usah berdiri, jadi berdiri bagi yang mampu. Kecuali sholat sunnah kemarin ya. Kalau sholat sunnah mau mampu mau nggak mampu boleh tidak berdiri. Jangankan nggak berdiri atau dalam keadaan duduk. Oh nggak sholat aja boleh. Sunnah maksudnya kalau sholat sunnah kan gitu ya. Wa takbiratul ihram nomor 3 itu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang halal pada sebelum sholat. Dan ketika masuk sholat maka perkara-perkara yang halal itu menjadi haram. Contoh makan di luar sholat boleh, minum halal, misalnya nyopet, misalnya nyolong, misalnya gitu. Lalu ini halal nggak bagus? Ini orang haram. Ini haram ini orang sih kalau ini kita yang haram. Ini itu halal. Ketika takbiratul ihram, makan yang halal jadi haram, minum yang halal jadi haram, istri yang halal jadi haram. Itu namanya takbiratul ihram, artinya takbir yang memisah antara perkara yang bukan sholat dengan yang sholat. Itu udah benar. Selanjutnya, pokok pembahasan kita pada malam hari ini, wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Yaitu membaca surat Al-Fatihah. Rukun nomor 4 membaca surat Al-Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Dan kalimat bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Hadirin yang dirahmati Allah, Fatihah ini menjadi rukun dari rukun sholat. Dan rukun sholat itu jumlahnya kalau dibagi menjadi bagian global, bagian besar itu cuma 3. Satu rukun qalbi namanya, rukun yang dikerjakan oleh hati. Yang kedua rukun qauli, rukun yang dikerjakan oleh mulut. Dan rukun fi'li, rukun yang dikerjakan oleh perbuatan atau anggota badan. Rukun qalbinya contohnya apa? Niat itu rukunnya rukun qalbi, hati yang ngomong. Makanya ketika Bapak mengucap usolli, mulutnya banyak usollinya. Tapi kalau hatinya tidak istighfar, tidak melakukan niat, maka enggak sah. Begitu pula kalau hatinya yang ngomong karena niat, tapi tidak usolli, tetap dinyatakan sah. Karena itu rukunnya rukun qalbi. Nah yang kedua namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu apa? Berdiri itu namanya rukun perbuatan. Ruku perbuatan, sujud perbuatan, duduk di antara sujud perbuatan. Nah ini bagian yang ketiga namanya rukun qauli, yaitu rukun yang sifatnya ucapan.
Yang rukun yang sifatnya ucapan apa saja? Salah satunya, nanti banyak ada 17 ini, ada 18. Salah satunya yang kita bahas pada malam ini adalah Al-Fatihah. Oleh karenanya Al-Fatihah ini menjadi syarat penentu kita sholat yang diterima oleh Allah. Yang Fatihahnya nggak benar, yang Fatihahnya nggak lancar, yang Fatihahnya kurang tasydidnya, kurang panjang pendeknya, maka sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, maka amal ibadah yang lainnya pun nggak sah. Kok bisa amal ibadah yang lain? Sholat itu dianggap sebagai as-sholatu imatul din. Sholat itu tiang agama. Bahkan awwalu ma yuhasabu fil akhirah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah amal-amal ibadah hamba itu adalah apa? As-sholat. Sholat. Idza qubilat sholatuhu qubilat sa'iru amali. Andai kata sholatnya diterima sama Allah, maka semua amal ibadah diterima. Wa idza fasadatis sholat, apabila sholat itu rusak atau nggak diterima, fasada kullu amalin sa'iru kullu amalin, maka semua amal hilang semua, rusak semua. Oleh karenanya Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan yang namanya sholat itu juga disebut sebagai as-sholatu wi'aul amal. Sholat itu wadahnya amal. Ini Pak, lihat. Ini di dalam wadah ini ada apa nih? Bolu. Sama lagi apa ini? Molen sama lagi apa ini namanya? Maju. Ini apa namanya? Onde, molen, lapis legit. Anggap ini adalah zakat, ini puasa, ini haji. Ini kalau nggak ada wadahnya, maka ditaruhnya di mana? Nah, sholat inilah wadahnya. Jadi sholat ini menampung semua amal ibadah. Makanya disebut oleh Imam Tirmidzi dalam riwayat Imam Tirmidzi, as-sholatu wi'aul amal. Sholat itu adalah wadahnya amal, bejananya amal. Untuk sholatnya benar, maka Fatihahnya kudu rapi. Jangan ngomong nggak bisa, harus belajar. Nggak ada kata terlambat. Ayo kita belajar. Fatihahnya harus rapi. Karena Fatihah ini adalah hukum sholat. Kalau Fatihahnya nggak benar, maka sholatnya nggak diterima. Kalau sholatnya nggak diterima, maka amal ibadah yang lain juga nggak diterima oleh Allah. Nah, dari mana dalilnya? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada atau tidak dianggap sebagai sholat bagi orang-orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang nggak baca surat Al-Fatihah, maka posisinya adalah orang tersebut nggak sholat. Nah, sebelum saya masuk ke situ, sebelum saya masuk ke dalil, Fatihah ini 7 ayat. 7 ayat. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan salah sangka nih, jangan salah sangka. Adapun Bismillah itu dibacanya seperti apa, jahar atau sir, itu perbedaan ulama, ikhtilaf namanya. Bukan berarti nggak baca, baca, cuman dibacanya keras apa, pelan, itu aja. Itu perbedaannya di situ. Kenapa demikian? Karena yang pelan, Bismillahnya dibaca pelan itu ada dalilnya. Yang dibaca keras juga ada dalilnya. Contohnya misalkan gini, tiba-tiba ada imam Allahu Akbar, habis Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak pakai Bismillah, kedengarannya kayaknya nggak pakai Bismillah. Padahal orang itu pakai Bismillah masir. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dalilnya. Bahkan yang bertanggung jawab membaca Fatihah tanpa Bismillahnya jahar itu adalah Abu Bakar Siddiq, Rabbitnya Rasul, mertuanya Rasul. Jadi Abu Bakar Siddiq itu baca Bismillahnya sir, bukan nggak baca. Karena Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Abu Hanifah menyatakan, semua 4 imam ini menyatakan yang namanya Fatihah Bismillah itu ayat daripada surat Al-Fatihah. Gak ada perdebatan itu. Berarti bukan baca apa kagak baca. Salah tuh perdebatannya. Kalau dicegir perdebatannya gitu. Kenapa Bismillahnya nggak pakai Bismillah? Bukan nggak pakai. Jahar apa? Pelan. Kalau nggak pakai Bismillah sholatnya nggak sah. Karena Bismillah itu ayat daripada surat
baca bismillahnya sir itu pelan. Itu siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang baca bismillahnya kencang Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas. Makanya hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. 4 sahabat langsung meriwayatkan hadis. Umar, Utsman, Ali, jangan plus Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Beliau ini sepupunya Rasulullah SAW yang dapat doanya Rasul. Tidak semua sahabat dapat doanya Rasul. Ada beberapa saja yang dapat. Siapa? Termasuk Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasul karena Abbas sama bapaknya Abdullah, bapaknya Rasul namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abbas. Abbas dengan Abdullah ya kakak. Cuman satu bapak beda ibu. Sama juga sama Abu Lahab. Abu Lahab itu satu bapak beda ibu. Yang satu bapak satu ibu sama Abdullah itu cuma 4 orang. Nanti itu kapan-kapan sejarah. Jadi jangan dianggap Abu Lahab itu satu bapak satu ibu, tapi satu bapak beda ibu. Ya. Abbas atau Abdullah ibn Abbas atau yang kita kenal namanya Ibnu Abbas itu dikasih doa sama Rasulullah. Kasih doanya bagaimana? Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, kasih dia pemahaman agama. Wa alimhu ta'wil, dan kasih tahu yang rahasia-rahasia. Jadi, mohon maaf Pak, perkara-perkara yang rahasia-rahasia itu dalam satu waktu pernah diketahui sama orang-orang. Contohnya apa? Misalkan wafat, mohon maaf ya Pak, wafat itu adalah orang-orang yang dirahasiakan oleh Allah. Jangan yang tahu. Tapi ada orang-orang yang dikasih tahu kapan dia wafat tahu. Ada namanya takwil. Ya. Ada orang yang misalkan contoh misalkan ada orang yang sudah wafat, kondisi di alam kuburnya kayak gimana kita nggak tahu dia baik. Kita nggak tahu. Tapi ada orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah namanya takwil. Itu bisa melihat, bisa tahu. Ada orang, oh ini orang ini sudah dapat nikmat kubur. Orang ini bisa dapat siksa kubur. Itu ada yang dikasih seperti itu. Termasuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu kalau jalan di kuburan sering nangis. Kenapa kok nangis? Jawaban kaula diwaktikan. Orang daripada disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak kesalahannya. Termasuk aku walidain neraka sama orang tua, macam-macam itu dikasih. Bukan ngada-ngada, Pak. Memang ada orang-orang kayak gitu. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu orang yang disebut merusak burungnya. Orang yang tahu segalanya kan gitu. Karena bisa membaca sana. Nah, surat Fatihah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dibacanya jahar bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahar. Jadi kapan waktu kalau saya nanti ngimamin bacanya jahar, berarti riwayatnya Ibnu Abbas. Kapan waktu saya sir, dalam arti saya nggak baca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Riwayat siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi bapak udah pandai ini. Dia bilang, wah bid'ah tuh. Wah belajar bid'ah, ngerti bid'ah. Kenapa? Kaji sholatnya emang kenapa? Bismillahnya kalau jalan. Nah lu nggak ngaji. Coba ngaji. Ketika ngaji, oh ternyata bismillahnya sir. Oh ini ikutnya Sayyidina Abu Bakar. Ternyata dijelaskan jalan. Oh ini ikutnya Sayyidina Ibnu Abbas. Sama-sama ada petunjuk, ada dalil. Jadi tidak saling menyalahkan. Yang salah begini. Umum tempat itu bunyinya bagaimana ya? Misalkan di Nurul Huda dari dulu, dari masa ke masa bismillahnya jahar, kita pakainya sir. Walaupun ada dalil tetap disalahkan. Kenapa disalahkan? Karena melanggar kesepakatan yang sudah ada atau adat yang berlaku yang sudah ada. Adatnya tapi benar Pak. Adat baca bismillah jahar, ada dalilnya enggak? Ada? Berarti benar. Adat di Nurul Huda bismillahnya jahar. Maka ketika ada orang datang bismillahnya sir, maka tetap disalahkan. Kenapa? Ada kebiasaan yang sudah berlaku di Nurul Huda itu pakai bismillahnya jahar, jangan disir. Gitu maksudnya. Paham enggak? Kalau bapak datang nih jalan misalkan ke Tasik misalkan, ke Garut, nah Banjar
Persis itu pemurnian agama ke dalam ajaran agama Islam beneran itu kepada seperti yang ada di Arab Saudi sana, pada seperti Salafi dan Wahabi, mirip begitu. Mereka itu mengamalkannya bismillahnya nggak sir, nggak jahar sir, Fatihah sholat subuhnya nggak pakai kunut, jangan maksa. Tiba-tiba mau datang, kalau subuh di sono, di Ciamis misalnya, agak kunut, wah agak sah nih, kenapa? Sholatnya kalau pakai kunut subuhnya. Nah, ini orang belum ngaji. Karena kunut itu sunnah menurut Imam Syafi'i, tidak sunnah menurut Imam Malik. Kata Imam Malik, kunut sunnah. Yang sunnah itu kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut ketika ada mara bahaya. Contohnya apa? Seperti ada perang Palestina dengan Israel, sunnah kunut. Bukan hanya subuh, maghrib kunut, isya kunut, zuhur kunut, asar kunut, subuh kunut. Jadi kunutnya namanya ma'ana nazilah. Dan kunut. Kenapa demikian? Karena sabda Rasulullah SAW, yuknatu syahrun summa tarakahu. Rasulullah berkunut selama 1 bulan, kemudian habis itu nggak melakukannya. Maksudnya nggak melakukannya apa? Waktu itu ada perang namanya Yamamah. Habis orang-orang Islam banyak yang mati, banyak yang terbunuh, termasuk para hafizul Quran, para hafalan Quran. Dan Rasulullah mengagendakan di setiap 5 waktu sholat itu melakukan kunut. Kunutnya namanya ma'ana zila. Paham nggak? Paham ya? Nah, antar gue dengan lagi. Oke. Selanjutnya Fatihah ini disebut banyak namanya. Ada yang disebut Fatihatul Kitab. Kenapa? Karena pembukaan Al-Quran. Ada yang disebut Ummul Kitab atau Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Kitab? Karena induknya surat 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, semuanya itu dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Ibunya Fatih, ibunya Al-Quran. Ini semua bersumber kepada Al-Fatihah. Itu kedua. Disebut juga yang ketiga namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat berulang. Karena ayat ini 7 ayat dibaca berulang-ulang. Zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib dibaca, isya dibaca, subuh dibaca. Mau buka rapat RT dibaca, mau buka rapat RW dibaca, mau buka PKK dibaca, mau ngadain bank sampah dibaca, semuanya dibaca. Semua kegiatan yang nafasnya duniawi ataupun ukhrawi biasanya dimulai Fatihah. Benar apa enggak? Ya makanya disebut Sab'ul Masani. Mau buka roti bakar, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sembarang. Ya Fatihah dulu. Udah berapa minggu nggak ada roti bakar? Besok minggu depannya roti bakar. Jadi enggak bercanda. Di rumah aja ada. Jangan bercanda tapi Kalau ada kan enak ya. Bawain ke rumah. Kemarin gorengan, gatel, hari ini lagi polusi. Canda maksudku. Bener. Kalau roti bakar saya ke rumah ke kios saja. Disebut Sab'ul Masani. 7 ayat berulang-ulang. 7 ayat berulang-ulang itu dibaca berulang-ulang. Kapanpun tempatnya, kapanpun dibaca Fatihah. Anak ujian Fatihah, dia ujian Fatihah. Bahkan kenapa disebut Sab'ul Masani ini karena ada cerita. Nanti Pak di dalam kitab ini sama kitabnya dulu korek. Tapi babnya nanti bab kitabnya kita muamalah namanya. Muamalah itu apa namanya? Interaksi antara manusia dengan manusia. Babnya bab muamalah namanya. Babnya pasalnya tentang ji'alah. Boleh dibaca jimnya di kasroh, boleh jimnya dibaca doma, ju'alah. Itu namanya sayembara. Sayembara ini masih diperkenankan dalam Islam. Satu waktu ceritanya kenapa disebut Sab'ul Masani, saya mau cerita dulu. Kenapa disebut Sab'ul Masani? Satu waktu ada sahabat namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sahabat Rasulullah SAW yang disebut Katibur Rasul, sekretaris Rasulullah. Dia itu sekretaris adalah istrinya, pemandu dia sekretaris kan. Musola ini punya sekretaris, ada sekretaris namanya Katib. Katibul Masjid, Katibul Musola. Ini Katibur Rasul, apa sekretarisnya Rasulullah. Kalau sekretaris itu yang otaknya cerdas,
yang punya kemampuan nulis. Jadi komandan, ketua masjid itu diatur sama sekretaris. Sekjen itu roda dalam organisasi itu, Pak. Jangan ketuanya, ayo rapat, jangan. Udah diagendakan sama sekretaris. Sekian. Sekretaris itu harus nyatet apa yang kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, gitu. Kayak gitu harus sekretaris tuh. Sehingga motor daripada organisasi itu sebenarnya sekretaris, bukan ketua. Ketua mah tinggal iya atau kagak, ayo rapat, ayo kagak, kan gitu. Nah, ini kayak gitu. Nah, Zaid bin Sabit ini cemerlang otaknya, pinter, makanya anak muda kan, anak muda. Jadi Pak yang mendampingi Rasulullah itu bukan orang-orang tua. Kalau saya lihat tua semua. Sebelah kiri tua, sebelah kanan hampir tua, gitu. Depan dikit mau tua. Rasulullah itu teman-temannya, sahabat-sahabatnya jarang yang tua, muda-muda semua. Waktu perang Badar, waktu perang Uhud, itu 313 pasukan Rasulullah SAW itu rata-rata belasan tahun. Dunal Asyir di bawah 20 tahun. Yang 20 tahun cuma 3 orang. 20 ke atas itu cuma 3 orang. Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, yang ketiga namanya Abdullah bin Ubay. 3. Yang di atas 20, di atas 30 cuma 1. Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu di atas 30. Yang lainnya Dunal Asyir, rata-rata 15 sampai 19. Lagi kuat-kuatnya, Pak. Anak muda tuh lebih kuat. Rasulullah SAW, teman-temannya. Makanya menghafal kuat, berantem kuat, ngaji kuat. Kalau bapak-bapak saya ajak ngaji nih dari setengah 7 sampai jam 9, kuat apa enggak? Ngantuk. Saya nggak kuat. Orang gitu bisa-bisa. Dulu ngaji lama banget. Ngaji sampai setengah 8 aja kan ngurus pantat tuh mau saya. Kamu ini lama banget. Tapi kalau mancing, kalau mancing keluar jam 7 pagi, keluar lagi jam 7 pagi, masuk lagi, kira-kira kuat apa enggak? Kuat. Enggak ngerti kalau saya nggak kegeran. Tapi kalau ngaji 40 menit itu mantap tuh, mantap aja. Makanya Pak, ingat-ingat kalau mau ngaji dari rumah itu segera doa. Kalau di Rafiqul Haddad itu sudah saya jelaskan ya. Bapak kalau malam Jumat mau ngaji Rafiqul Haddad boleh tuh di sekolah di musalahnya ada masih bisa itu saya ngaji kitab Rafiqul Haddad, ada keterangan setan itu punya punya perangkap 3. Kalau pagi dia kita nggak bangun itu punya kulit babi. Jadi setan itu bikin selimut dari kulit babi. Jadi kalau habis lagi ada adab, kemana nanti Allah kalau kemarin sudah bisa bangun, dia lagi selimutin sama kulit babi. Biar anget. Terus kalau mau ngaji, mau datang ke tempat-tempat kebaikan, setan itu datang duluan sebelum Om Agus datang dan dilemparin tuh paku payung. Lemparin paku payung. Sehingga ketika duduk, sudah saya mau duduk, paling terus 10 menit. Di 10 menit ganti kaki. Enggak. Lipat lagi. Balikin lagi. Ngosir aja bisanya. Jarang orang yang bisa kuat begitu 40 menit. Kecuali kiainya. Bener gak Pak? Bener apa enggak? Bener. Itu di pantat Bapak ada paku payung semua itu. Coba cabutin satu-satu. Yang kedua, tiupan angin. Jadi kalau Bapak lagi duduk, nyender. Jangan nyender. Nyender, setan itu persis di depan mata Bapak. Yuk. Matanya, mulai matanya. Aduh, kok bayang-bayang nih Ustaz nih. Bayang-bayang nih. Dan pokoknya udah gak kelihatan aja si Ustaz. Bener apa enggak Pak? Tiba-tiba, belum aja tidur. Pas bangun, wah ada makanan nih, langsung. Oh iya, makanan. Kalau Bapak nggak percaya, kalau Bapak nggak percaya, lihat aja di acara-acara maulid, di acara-acara tahlil. Kalau di acara tahlilan Pak lagi tahlil, Pak banyak yang tidur apa kagak? Banyak. Kalau giliran besek keluar, tidur apa enggak? Rebutan. Besek itu mana nih? Belum. Kenapa demikian? Karena itu perangkapnya syaitan. Satu lagi perangkapnya syaitan. Kalau Bapak lagi melihat hal-hal yang kurang manfaat, jangan maksiat. Kurang manfaat, maka matanya disanggah sama tongkat. Ada Liga Champion jam 2
Saya juga bingung, ada bola jam 2 nonton, bangun satu ngantuk-ngantuknya nyeduh kopi. Ngapain Pak? Biasanya lu nggak nyeduh kopi. Itu ntar malam mau ada Liga Champions Barcelona sama Chelsea, itu mata diganjel sama setan pakai tongkat, jadi nggak bisa tidur. Wah, luar biasa. Tapi kalau Bapak baca Quran 10 menit langsung matanya paham. Kenapa? Tongkatnya dicambuk. Bener nggak? Di sini ada yang baca Quran kuat 2 jam non-stop. Bola 45 menit dong Pak, kali 2 90 menit, berarti kan 1,5 jam. Kuat, belum iklan, belum yang lain. Gak kuat minum kopi. Pak, nih Pak, kopi ini Pak, kopi ini minuman orang soleh. Minuman orang soleh. Kopi, bahkan ada ulama bilang ngomong begini, ulama sabda Rasulullah, man fi barnihi asarul qahwa, siapa yang dalam perutnya itu ada bekas kopi, kalau nyamuk maka dia mati, lam yusir, maka dia gak bakal ditanya. Jadi kalau ada orang mati meninggal minum kopi, sebelum minum kopi masih ada bekas atau belum, itu di dalam masih ada bekas kopi, malaikat gak mau nanya. Dua malaikat itu buka kaki gak mau nanya. Kenapa? Wah, ada bekas kopinya. Kenapa? Biasanya kopi ini minuman orang soleh. Jadi orang-orang soleh kuat pikir, kuat baca Quran, kuat begadang malamnya, ngaji, bikin kitab, mulai kitab, itu malamnya minum kopi. Jadi menunjang agar tidak ngantuk. Orang kalau sekarang yang minum bukan orang soleh, pemagus. Mancing minum kopi dulu, biar ngantuk. Biar kalau dibekot ikan kagak kabur tuh ikan. Bener apa kata? Betul. Minum kopi dulu. Udah. Kalau sekarang ditanya, lu minum kopi ya siapa nih? Wah, aku sih. Panas nih katanya. Tanyain, nggak bisa jawab, kebugin. Dulu nggak ditanya. Kenapa minuman orang soleh? Orang soleh buat pikir, buat ngaji malam. Pak, saya punya guru Abu Yadimnya di Banten sana. Kamu lihat itu udah rel biasanya. Abu Yadimnya itu kalau ngaji, mulai ngaji itu jam 8 habis isya, habis sholat isya. Ntar berhenti itu jam 3 subuh. Berhenti jam 3 subuh ngaji malam. Kuat minum kopi, nggak makan tapi minum kopi, biar kagak ngantuk. Masya Allah. Kalau santrinya pada ngantuk, minum kopi cepetan. Oh itu orang soleh, baca kitab, baca Quran. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita kan minum kopi, nemenin rokok. Iseng kita mah iseng. Jadi bukan minum orang soleh lagi nih. Dulu makanya, mohon maaf ya Pak, mohon maaf, tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak doyan kopi, pasti doyan kopi. Nah, saya balik lagi. Zaid bin Sabit itu seorang orang cerdas, anak muda cerdas. Dia itu bisa megang pulpen 2 tangan, kanan kiri, bisa nulis yang satu A, yang satu B. Misalkan dia nulis ini Ibu Budi, yang ini Ibu Budi sedang masak, bisa dia nulis berbeda. Di Indonesia pernah ditemukan ada orang yang tangannya dua-duanya hidup, tapi kalau nulis sama, yang ini nulisnya A, yang ini nulisnya A juga. Tidak seperti Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit nulisnya yang satu A, yang satu B, bisa berbeda. Saking cerdasnya Zaid bin Sabit, makanya disebut Katibul Rasul, sekretaris Rasulullah SAW. Jalan-jalan nih, Zaid bin Sabit jalan-jalan. Ketika jalan-jalan, tersesat di satu suku Arab pedalaman. Kausan minta minum. Pak, saya minta minum, Pak, saya tersesat. Gak dikasih. Itu yang sukunya pelit, medit, merkiwit, pucrit, kumet, jahe. Pelit kan pokoknya dah, buntut gasiran. Satu lagi belum saya sebut itu. Pelitnya luar biasa, suku gak ngasih. Air putihnya gak dikasih. Satu waktu pimpinannya, kepala sukunya itu disengat kalajengking. Dan disengat kalajengkingnya kalajengking yang unik. Kalajengkingnya warnanya merah. Scorpion, kalajengking Arab tangannya gede. Bukan kalajengking ceker. Kalajengking ceker masih begini. Kan gitu. Habis disengat ke puskesmas kelar sembuh. Ini kalajengking Arab gede merah. Kalajengking langka. Disengat, diobati nggak bisa. Datang dokter, datang dukun nggak bisa masuk. Akhirnya apa? Akhirnya si kepala suku mimpi yang bisa nyembuhin itu adalah orang yang waktu minta air ditolak. Makanya hati-hati sama orang tuh, takutnya dapat wangsit kayak begitu bahaya.
Wangsit itu bahasa Jawa, bahasa orang kitanya namanya ilham, bahasa agama itu namanya ilham. Kata kepala suku, cari. Kamu kemarin dikasih minta minum, udah nggak dikasih. Iya, takutnya orang namanya orang luar kan cari. Kamu masih ketemu. Bapak yang kemarin minum air, minta air nggak dikasih, terus dikasih air. Udah terlambat, udah kenyang saya. Saya minta tolong Pak, kenapa? Pimpinan saya, kepala suku kami sedang disengat kalau jengking. Kalau beliau mati, kita bisa diserang sama orang lain. Harus hidup beliau, karena beliau itu ikon kami. Masya Allah, bisa dijaga. Kalau jadi pejabat itu jaga kan jangan sampai sakit, jangan sampai mati. Ada pejabat mati, bukan. Saya belum pernah dengar tuh ada presiden mati itu belum, kecuali ditembak di Amerika gitu ya. Pak, kesehatannya dijaga betul, ada dokter medisnya dan sebagainya. Boleh saya obatin, padahal saya sakit nggak bisa apa-apa Pak. Dokter bukan, ahli sungguh ya bukan, ahli sungguh ngerti apa ya? Tukang obatin orang, misalkan ada orang kena jin apa diludahin apa gitu, bukan ahli capek. Kata Syekh Sabit, boleh saya obatin. Tapi kalau sembuh, dengerin, kalau sembuh saya minta 100 ekor onta. Kata si yang datang itu kecil, jangan 100 ekor, 500 saya kasih, asal sembuh. Baik, jalan ke sana, jalan, dilihat, bener ini Sumatera jengking kakinya, Pak, dia panjangin Arab kan gede tuh, panjangin Arab tuh gede, ongkak kan gitu, gede, ongkak, berdarah-darah gitu. Kata Zaid bin Sabit, ambil air yang banyak, 1 teko, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu. Kata Zaid bin Sabit, minumin setengah, gorengin setengah. Nanti digoreng apa? Disirumin, diguyur setengah, diminum setengah, diguyur setengah. Dilarangnya habis diguyur sembuh. Wah, sembuh, racunnya hilang. Wah hebat. Dikasih langsung, tuh 500 ekor unta. Itu Zaid bin Sabit megang 100 ekor unta bingung Pak. Ini unta halal apa haram ini? Nah kalau Pak Didi yang dikasih Pak Didi 100 ekor halal apa haram? Yang haram aja halal. Bisa haram. Kalau kita, ya coba Om Agus dikasih habis ngobatin tiba-tiba sembuh tuh orang. Kan gitu sembuh dikasih 100 ekor unta. Kira-kira halal apa haram? Halal aja. Ini kan belum ada kejelasan hukum dari Rasulullah. Belum ada kejelasan hukum. Oh bagus Pak. Ini belum ada kejelasan hukum. Lalu Zaid bin Sabit mikir ini halal apa haram sampai depan rumah. Sampai depan Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau begini ya Rasulullah. Kemarin saya minta air itu langsung satu suku. Suku itu kepala sukunya disengat daunnya. Dia minta obatin sama saya. Lalu saya obatin, sembuh. Kata Rasulullah begini, kamu obatin pakai apa? Kan Rasulullah yang bilang Al-Fatihatu lima quri'atlah. Fatihah itu dipakai buat apa aja bisa. Mau naik jabatan baca Fatihah, mau nyembuhin orang baca Fatihah, mau punya utang mau bayar baca bayar caranya. Mengutang mau biar dibayar baca Fatihah. Dagangannya biar laris baca Fatihah. Pokoknya semua Fatihah dibaca. Nah saya dengar itu katanya Fatihah buat apa saja, ada air sih bacain Fatihah. Lalu saya kasih suruh minum, suruh gorengin kan gitu. Sembuh ya Rasulullah, terus dikasih 100 ekor unta. Saya menyarankan minta 100 ekor unta, tapi ini unta harus bingung. Kata Rasulullah, mana jatah saya? Kata Rasulullah, mana jatah saya? Kok jatah bagaimana? Lah kan yang ngajarin Fatihah kan jenengan saya. Mana dikasih 10 ekor unta. Rasulullah punya 10 ekor unta dan Zaid bin Sabit. Ya, riwayatnya sore. Itu babnya namanya ji'alah, sayembara. Sayembara itu boleh. Bapak lagi sakit nih. Mudah-mudahan kalau ada orang yang bisa ngasih saya obat, saya sembuh, sedia kala saya kasih duit 100 juta. Boleh. Itu namanya ji'alah. Saya tiba-tiba datang dulu. Bisa ngasih obat air, sembuh. Saya pernah cerita dulu, saya dapat tanah dari Citerum ya. Dapat masjid, dari bongkaran masjid 600 meter. Itu gak boleh dialam.
Ya saya marah. Saya ngaji di PGI Pak. Ada orang melihatin, wah dia serius. Pulangnya selesai. Kata dia gini, Ustaz, boleh dong ke rumah karena tuan saya pengen ke rumah. Ada Ustaz pengen ke rumah. Cerita itu Pak. Saya ketemu, ini muka orang ini nggak aneh gitu loh saya. Bukannya nggak aneh, namanya nggak asing. Nggak asing orang ini Pak. Saya kenal gitu. Kata dia gini, Ustaz, saya minta air. Dia minta. Saya minta air nih Ustaz. Kenapa Pak minta air? Saya mau jadi duta besar. Terus check up. Ternyata ketika check up nggak lolos. Sakit saya. Sakit. Oh gitu. Iya. Ya udah, saya bacain. Benar deh Pak. Iya. Semua Ustaz sudah saya minta setiap pengajian itu pembantu saya suruh nungguin. Kalau Ustaz suruh saya kesini semua. Tapi belum ada yang cocoknya. Ada dia bilang. Saya bacain Pak. Bimsalam bimsalam. Minum. Insya Allah sembuh. Fatihah. Enggak ada macam-macam. Saya udah lupa. Sebulan kemudian ya Pak. Ustaz, ini saya HRT-nya Bapak Agus Wijoyo. Oh ada Pak. Bapak dipanggil Bapak bisa nggak datang? Baik. Pak, saya mau berangkat. Saya sudah sembuh. Ngomongnya begini. Bapak mau apa dari saya? Ini Pak saya mau apa ya? Begonya saya tuh nggak minta ibadah. Apa ya teman? Karena saya ingatkan. Saya sedang usahain pondok pesantren, tanahnya belum kebeli semua. Boleh nggak Pak dibayarin ke tanah? Terus belum punya masjid. Itu ceritanya begitu Pak. Akhirnya ya sudah tunggu saja. Disuruh itu Pak jalan suatu pesantren. Ternyata datang. Sudah Pak sudah dibayar. Itu anak pondok pesantren sekarang 1 hektar 2.500 meter. Itu ada andil dari Pak Agus. Dulu pernah jadi gubernur Lemhanas. Lalu punya pondok pesantren. Saya punya masjid. Di sana belum ada masjid Pak. Belum masjid belum ada buku. Ayam bersin aja tuh buku tuh masjid. Saking jeleknya tuh masjid tuh. Akhirnya dia bilang, Pak saya pengen masjid biar orang-orang bisa sholat Jumat enak, nyaman nih. Siap. Tunggu saja Pak. Tunggu. Akhirnya beliau datang ngasih kunci. Jadi masjidnya yang ada di Mangga 2 sana, dia punya masjid. Ada di daerah Mangga 2 kalau besar bisa dibantu. Data umil kita atau namanya disebut Satul Masani karena 7 ayat berulang-ulang. Fatihah ini disebut Al-Fatihah 50 ayat. Fatihah itu diminta apa aja boleh, buat apa aja boleh. Silakan pakai. Gitu. Tapi jangan buat yang macam-macam. Buat meret si bulan, buat meret. Ya sembarangan. Fatihah itu nyata. Fatihah itu dipakai apa aja bisa. Jadi sabdanya Rasulullah, mau kebutuhannya apa saja baca Fatihah. Saya bahkan Pak dikasih ijazah dari guru saya, dikasih wirid dari guru saya. Kalau kita mau punya anak solihah, istri nurut, kitanya juga rezekinya lancar, itu ambil air Pak, banyak buat minum, air minum, jangan buat air mandi, air minum, lalu setiap hari dibaca Fatihah 70 kali, satu hari 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Sampai ghairil maghdubi alaihim. 70 selesai, suruh minum. Besoknya baca lagi 70 sampai selama seminggu, dalam 1 bulan seminggu. Maka anaknya super. Saya dapat cerita Pak, ada sudah Pak orang yang terbukti ada. Jadi ada ulama hadis asal Jakarta, dan ini nggak dikenal Pak. Namanya adalah Syekh Abdul Hamid Ad-Dani. Saya pernah biar begini-gini pernah belajar sebentar gitu di Timur Tengah gitu. Tapi bukan karena belajar, saya sebenarnya karena nganterin anak kiai gitu ya. Saya ikut belajar untuk ngaji di luar negeri. Pernah saya sebenarnya. Satu waktu ada hadis, ada pengarang kitab namanya Syekh Al-Allamah Abdul Hamid Ad-Dani. Di dalam literasi hadis, sepanjang saya belajar ilmu hadis, Ad-Dani itu daerah mana sih? Nggak tahu itu. Nggak ada yang tahu. Ini Ad-Dani ini daerah mana? Saya tanya sama guru saya, sama gurunya Gus saya, Kiai Syekh Muhammad Malik di Mekah. Dan Muhammad saya tanya, ya Syekh, di sini itu Ad-Dani itu daerah mana? Dia tahu, wah, antum dari mana bahasanya kan itu? Saya dari Jakarta.
Masa nggak tahu Ad-Dari? Saya belajar hadis baru kali ini dengar nama ada Ad-Dari. Dari mana tuh Ad-Dari? Ad-Dari itu adalah wilayah Baina Kalimalang ila Karawang. Oh, jadi Kalimalang sampai Karawang itu disebutnya dalam bahasa Arab, kata Arab namanya Ad-Dari. Di Kalimalang sampai Karawang, Tambun, mana lagi orang Bekasi, Tambun, Cibitung, itu. Tuh ada orang Syaikhul Hamid. Saya tanya, beliau mensari kita, masyarakat itu memberikan komentar ya, memberikan catatan komentar kita pun buru-buru malam. Kita buru-buru malam itu kita hadis hukum. Biasanya yang memberikan komentar itu bukan orang Indonesia, orang Timur yang mana. Tapi ada orang Indonesia mengarang kita 3 jilid, namanya Misbahuz Zolal. Mengarang kita salah dari buru-buru. Ini orang Indonesia dan itu orang Ambon. Orang Ambon itu ternyata saya tanya, gimana itu bisa jadi orang Ambon itu? Ternyata Syaikhul Hamid itu punya kelebihan. Ibunya punya kelebihan. Kenapa? Ibunya itu kalau masak beras, nasi dicuci, itu beras dicuci, itu setelah dicuci bersih dipisahin satu-satu. Satu dibaca pakai Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi satu Fatihahnya. Oh, sama. Nah yang itu cuma buat anaknya. Sehingga anaknya keluar Syaikhul Hamid Ad-Dari. Lah anak kita genderuwo sama kuntilanak, bapaknya mancing lagi. Susukan. Pantes anak setan tegeran kan gitu. Tegeran. Ya mohon maaf. Kita yang itu bahasa Al-Quran itu bahasa hadis itu mansana sunnatan hasanatan sama mansana sunnatan sayyi atau yang buka jalan anak kita kagak bener itu kita. Yang buka jalan bener anak kita itu kita, orang lain. Itu maknya setiap kali ngambil beras ambil dicuci Di-Fatihain Al-Fatihah. Bapak berapa banyak itu beras butirnya dibacain. Buat anaknya, buat anak saya nggak boleh dimakan. Terus anaknya saat masih balita 2 tahun 1 sampai 2 tahun sebelum netek emaknya wudu. Anaknya mau netek wudu dulu. Coba istri kita, bini kita, anak mau netek wudu. Kalau itu main buka aja di tengah jalan. Tuh, tetek tengah jalan. Kalau tetek kan nggak boleh dilihat. Awal maksudnya kan begitu. Masya Allah ini Syaikhul Hamid. Jadi emaknya itu luar biasa, diangkat luar biasa, beras dipilih buat yang Fatihah. Jadi anaknya adil kayak begitu, wajar atau enggak? Wajar. Kalau kita kan kagak ya udah jadi kata Kang Asep, kata Kang Agus, anak udah hidup juga alhamdulillah bos. Jadi jangan ikutan kayak begitu, udah hidup aja alhamdulillah. Oke, baru sejarahnya Fatihah ya. Belum nanti kita akan bahas tentang syarat sebagai perusahaan. Harus bagaimana Fatihah yang sah itu? Insyaallah gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau kita orang sholat, terus ada imamnya udah baca Fatihah, terus udah rukuk, dengan kita Fatihahnya belum langsung ada rukuk tersebut, terus juga itu sholatnya atau kita lanjut. Bagi makmum yang muafik berarti ya dari awal gitu kita baca Fatihah imam, baca Fatihahnya cepat, atau udah rukuk misalnya kita belum kelar gimana? Maka bagi makmum hendaknya mengikuti gerakan imam, langsung saja. Jangan dilampuin Fatihahnya nanti, karena kalau lampu ruku lalu dia i'tidal maka kita ketinggalan dua rukun besar, sehingga kita nggak dihitung 1 rakaat itu. Jadi kalau dia ruku kita ikut ruku, kalau dia udah bangun i'tidal kita baru ruku, berarti kita nggak dapat 1 rakaat. Jadi makmum nggak wajib. Bukan tidak wajib, sebisa mungkin baca Fatihah. Tapi kalau kita nggak ubah Fatihah kita dengan Fatihah imam, dengan rukunya imam, maka segera ikut ruku. Jadi Fatihah kita itu ditanggung sama imam. Asal kita sebisa mungkin sudah baca Fatihah. Seperti itu ya. Nanti insya Allah kedepannya akan ada penjelasan yang seperti itu. Baik, lagi bisa. Kalau tadi kalau sholat itu punya sholatnya baik, baik kan. Kalau sholat tidak baik, makanya iman. Terus apalagi kan kita secara global.
Enggak, kalau saya kan dari surat apa tuh? Nama baiknya itu kan Sama-sama, tapi nanti outputnya sama tidak. Satu waktu orang kayak ulama Bani Israil ini diponis sama Allah, ente masuk neraka. Loh, gimana kok bisa masuk neraka? Saya ibadah 220 tahun tanpa maksiat, tanpa bikin dosa, kok masuk neraka? Aina amal, aina ajar. Mana pahala saya, mana amal saya? Kata Allah, ente sholat, ente zakat, ente pergi haji, ente pergi umroh, semuanya itu pakai nikmat. Contohnya apa? Nikmat mata. Ente sholat mata ente lagi sehat tuh. Itu nikmat itu harus ente bayar kalau emang benar-benar buat hitungan. Diambil bola matanya, itu sampai 20 tahun. Itu mata nggak pernah minus pak, nggak pernah lamur tuh mata, sehat terus 20 tahun. Ketika ditimbang sama amal dan juga mata, nikmat mata ternyata lebih besar nikmat bola mata. Dia sholat bisa jalan karena ada bola mata, lihat maksudnya kan gitu. Lihat kanan dan kiri kan masjid bisa jalan karena lihat. Ditimbang sama Allah ternyata nikmat bola mata itu lebih besar ketimbang ibadah 220. Kata dia, berarti saya muflis dong ya Rasul. Ya ente itu ibadah itu apa namanya? Karena nikmat. Kalau ada nikmat susah ente beribadah. Bapak nih buta misalkan, nggak bisa melihat, nyampe nggak ke masjid? Kurang kagak buta aja nggak nyampe. Ya mohon maaf, bapak matanya bagus nih, bagus melihat, nyampe nggak masjid? Karena ada mata. Kadang-kadang kita kan ada matanya kagak nyampe ke masjid, lagi buta. Bener makanya nih ngomong, jangan tersinggung nggak tahu bos. Orang singgung dari tadi nggak tersinggung, aku ada. Dia nggak tersinggung, orang singgung dari tadi. Kayak gitu. 220 tahun kemana? Berarti lalu bagi orang-orang yang bisa masuk surga bagaimana ya? Kata Allah SWT, yadkhulul jannata birahmah. Mereka masuk surga itu bukan karena amal ibadah, tapi karena rahmat. Makanya kita harus bergede sangka, berbaik sangka sama Allah. Kita ini bakal masuk surga. Dan ingat, tapi bukan karena prestasi, bukan karena ibadah, karena Allah, karena kasih sayang Allah. Makanya Rasulullah sayang banget sama kita tuh wajib. Apa kata Rasulullah? Kullu mu'minin dakhala jannah. Setiap orang yang masuk Islam, setiap orang yang beriman pasti masuk surga. Nah, semuanya betul semua iya. Illa man aba, kecuali orang yang enggak mau. Pintar juga, cerdas banget. Illa man aba, kecuali yang ogah. Yang ogah masuk surga berarti dia enggak masuk surga. Benar juga. Siapa yang enggak masuk surga? Ya dia enggak sholat, enggak mau. Dia jangan ngaji, absen mulu. Giliran diajak makan, paling diajak mancing, oke.